semuanya, hai leaders, salam inspirasi. Perkenalkan, nama saya Ida Yuputra Tidira Kumari, biasa dipanggil Atnya atau Anya dari kelas 11 IPA. Hari ini saya ingin menceritakan tentang leaders inspirasi saya, yaitu Bapak Mahatma Gandhi. Kenapa Bapak Mahatma Gandhi? Karena saya terinspirasi dari gerakan yang dibuat oleh Bapak Mahatma Gandhi, yaitu gerakan Satyagraha. Nah, apa sih gerakan Satyagraha itu? Jadi gerakan Satyagraha ini adalah gerakan untuk melawan kekerasan yang dibuat oleh Bapak Mahatma Gandhi. Bahkan gerakan ini juga sudah menginspirasi beberapa tokoh terkenal lainnya, seperti Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela. Nah, selain itu, kenapa saya tertarik? Karena ternyata Bapak Mahatma Gandhi ini juga menerapkan 7 Habits di kehidupannya. Ya, yang paling menonjol nih saya menyimpulkan ada 3 poin, yaitu pertama ada be proaktif, yang kedua ada think win-win, dan yang ketiga ada synergize yang bernama be proaktif. Kenapa? Karena Bapak Mahatma Gandhi kan mempunyai sebuah gerakan Satyagraha. Bagaimana caranya agar masyarakat India juga ikut menyuarakan atau ikut melaksanakan gerakan Satyagraha ini? Untuk itu, Bapak Mahatma Gandhi ini perlu menjelaskan atau perlu mensosialisasikan kepada masyarakat India. Dengan cara Bapak Gandhi ini harus aktif mensosialisasikan, berdiskusi, menuaikan aspirasi-aspirasi agar masyarakat India dapat menerima gerakan yang dibuat atau tujuan yang ingin dituju oleh Bapak Mahatma Gandhi. Nah, yang kedua ada think win-win. Di hidupnya ini ada masa pada Pak Mahatma Gandhi ini dihadapkan sebuah masalah, yaitu di India pada saat itu ada perseteruan antara umat Hindu dan juga umat Islam. Nah, mereka ini ingin membuat negara masing-masing. Nah, Bapak Mahatma Gandhi ini tidak menyetujui hal tersebut karena kita ini sama-sama India, jadi satu India, tidak boleh terpecah belah hanya karena berbeda agama atau berbeda keyakinan. Maka dari itu, Bapak Mahatma Gandhi ini mencoba mencari jalan tengah agar di kedua belah pihak ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan bukan kerugian. Nah, itu juga salah satu pengamalan yang harus diterapkan oleh leaders ini, yaitu mencari jalan atau solusi tengah, yaitu think win-win. Yang terakhir ada synergize. Bagaimana gerakan Satyagraha ini dapat diterapkan seluruh India. Maka itu Bapak Mahatma Gandhi ini harus membangun sinergi antara dirinya dan rakyat India. Maka dari itu sinergi ini sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi maupun kepemimpinan. Sama seperti yang Bapak Mahatma Gandhi lakukan untuk gerakan Satyagrahanya ini didukung oleh masyarakat. Bapak Mahatma Gandhi ini harus bisa meyakinkan masyarakat India agar dapat satu tujuan seperti dirinya. Nah, dari pembahasan kecil tadi, saya mempunyai kesimpulan dan harapan bahwa leaders zaman sekarang dapat menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan suatu masalah tanpa kekerasan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa, salam inspirasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, perkenalkan nama saya Alifa Zaria Sopa dari kelas 10 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi inspirasi mengenai Putri Tanjung. Putri Indah-Sari Tanjung sendiri dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga sebagai staf khusus presiden. Putri Tanjung saat ini tengah menjabat sebagai CEO dan founder Creativepreneur. Di balik kesuksesannya itu, pasti terdapat usaha di dalamnya. Karena sejak ia remaja, Putri Tanjung sendiri sudah mengaplikasikan salah satu 7 Habits, yaitu think win-win. Ia sudah mengasah kemampuan berbisnisnya dengan memulai bisnis kecil-kecilan, dari yakni membuka bisnis event organizer atau I.O. bersama 2 orang temannya. Mimpinya menjadi pengusaha sejak 2014 pun dia wujudkan dengan mulai mencari tahu berbagai seminar yang mendatangkan tokoh pembisnis hebat. Namun, sayangnya Putri melihat seminar yang dia kunjungi terlihat serius dan kurang berbaur.
Melihat ada kesempatan ini, dia pun mulai menciptakan I.O. tentang kewirausahaan khusus milenial. Saat berusia 17 tahun, ia pun memberanikan diri untuk membesarkan bidang event organizer dan agensi bernama Creativepreneur Event Creator. Untuk mendapatkan dana, dia mencari sponsor dari berbagai perusahaan. Mengembangkan bisnis Creativepreneur menjadi pertimbangan dari Putri Tanjung, karena generasi muda saat ini membutuhkan bisnis dengan ide-ide yang lebih kreatif. Anak-anak muda milenial menurutnya membutuhkan dukungan yang tinggi dengan sajian menarik. Jika dilihat dari 5 tahun berdirinya Creativepreneur, telah banyak perusahaan yang memakai jasa agensinya. Hal ini bisa dijadikan harapan kepada calon pemimpin di masa depan agar dapat termotivasi. Sekian, terima kasih. Salam inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Saya Fatma Rizkia dari kelas Polipa 1. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang sosok menjadi idola saya, yaitu Gita Savitri Devi. Gita Savitri Devi adalah seorang content creator, penulis, dan juga musisi. Kontennya yang paling populer adalah beropini yang diunggah di YouTube channelnya. Dari video beropininya, saya melihat bahwa Kak Gita Savitri Devi sudah menerapkan salah satu dari 7 habits, yaitu seek first to understand, then to be understood. Yang saya harapkan untuk para leader masa depan adalah untuk mengedepankan kejujuran. Karena kejujuran adalah salah satu kunci dari hubungan dan komunikasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Saya Nargia Ramadan dari kelas 10 IPA. Saya akan menceritakan tentang Ketua Jurusan Dr. Andes Satriadi Gunawan. Beliau adalah Kepala Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta per 14 Agustus 2013. Dipimpin oleh beliau. Pada tanggal tersebut, beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, dilantik oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Agung Kantor Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, dia sudah pasti menerapkan 7 habit, yaitu berkolaborasi. Karena dalam penanggulangan bencana dan memadamkan kebakaran, pastinya dinas tersebut akan berkolaborasi dengan dinas-dinas lain yang contoh, seperti dalam penanggulangan bencana longsor, sudah pasti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana akan berkolaborasi dengan beberapa dinas yang lain. Contoh, sebagai Dinas Kesehatan, dia akan membantu sebagai medis lapangan. Dan untuk Dinas Kepolisian, dia akan membantu sebagai sistem keamanan. Dan pemadam kebakaran sendiri akan menjadi tim penyelamat utama. Terima kasih. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.